Shalom, selamat berjumpa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema hari ini, doa yang berkuasa. Mazmur 32 ayat 1-11. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, tidak melandanya. Mazmur 32 ayat 6. Hidup di akhir zaman ini semakin hari semakin sulit dan tantangan kian bertambah-tambah. Bahkan kita diperingatkan agar selalu waspada dan berjaga-jaga, karena di sekeliling kita ada iblis yang berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Adapun yang menjadi mangsa iblis adalah orang-orang yang percaya, karena orang-orang duniawi sudah berada dalam cengkeramannya. Iblis mencari musuh-musuhnya, yaitu orang-orang yang percaya, yang tidak berjaga-jaga kepada Tuhan di dalam doa. Ada banyak pencobaan yang harus dihadapi oleh para pengikut Kristus. Dan untuk bisa menang melawan setiap pencobaan yang ada adalah melalui doa. Itulah sebabnya Yesus menegur Petrus saat berada di Taman Getsemani. Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 40-41. Yesus mendapati murid-muridnya tertidur. Sesungguhnya roh mereka mau berdoa, tetapi daging mereka lemah. Karena tidak berdoa, para muridnya akhirnya tidak siap menghadapi pencobaan. Sewaktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, tempat di mana Yesus sedang berdoa, semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Markus 14 ayat 50. Petrus pun sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali karena mengalami ketakutan. Satu-satunya langkah agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan adalah dengan berdoa. Sebagaimana disampaikan oleh pemazmur, bila orang saleh berdoa, Tuhan akan meluputkan mereka dari berbagai kesulitan atau pencobaan. Di dalam doa terkandung kuasa yang dahsyat. Doa meluputkan orang percaya dari bencana dan malapetaka, dari COVID-19, dari masalah yang ada, virus, sakit, penyakit apapun. Doa meluputkan kita dari semuanya itu. Ketika kita tekun berdoa, ada jaminan perlindungan dari Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan pasti menggenapi semua janji firman-Nya. Maka bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kolose 4 ayat yang kedua. Bertekun dalam doa artinya senantiasa berdoa dengan disiplin yang tinggi. Senantiasa berdoa artinya tidak peduli ada masalah, capek atau problem, atau terlalu sibuk, atau masalah yang berat, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Saudara ingin berkemenangan di setiap pergumulan, menghadapi masalah, mengalami pencobaan yang hebat apapun. Saudara ingin keluar dari masalah itu, jalan satu-satunya hanya berdoalah kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi hari ini, sakit, penyakit, problem, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, berdoalah. Tuhan siap mencurahkan kuasa-Nya. Tuhan siap memberikan jalan keluar. Tuhan sedang mencurahkan roh-Nya melawat umat-Nya yang sedang berdoa, melawat umat-Nya yang sedang berharap kepadanya. Dan Tuhan sedang memberi kekuatan baru. Ada terobosan, ada kemenangan, ada sukacita, ada kemuliaan Tuhan sedang curahkan atas kita semua. Dan biarlah kita tetap
kuat. Jangan tergoncangkan oleh apapun. Kalau kita berdoa, maka Tuhan akan berkarya, maka Tuhan akan curahkan rohnya, maka Tuhan akan memimpin kita, maka Tuhan akan memberi kemenangan kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan dahsyat bersama dengan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetaplah berdoa. Hari ini aman. Salam dan doa. Tuhan memberkati. Glory, haleluya, haleluya, amin.